يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Bainal aba'i wal abna'i. Al-adabul lati takhussu alaqatil aba'i wal abna'i. Sekarang kita akan membahas tentang ayah dan anaknya, para orang tua dan anak-anaknya. Yang pertama, al-adabul lati takhussu alaqatil aba'i wal abna. Kita akan membahas tentang adab-adab yang khusus dilakukan antara orang tua dan anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, begitu juga sebaliknya. Wa min adabil islami fi hadzal majali, dan di antara adab Islam di dalam permasalahan ini, yang pertama, husnu ikhtiyari ismil waladi, yaitu memberi nama yang baik pada anaknya. Memilihkan nama yang baik pada anaknya. Bitasmiyatihi bismin hasanin, dengan memberi nama dengan nama yang baik. Syarifin, juga mulia. Wa talqibihi laqaban jamilan, dan menjulukinya dengan julukan yang bagus. Jangan dijuluki kemudian julukan yang jelek, misalkan dijuluki dengan nama hewan-hewan atau yang lainnya. Maksudnya hewan-hewan yang sudah familiar, dia itu jelek kayak gitu. Tapi kalau dijulukinya dengan singa, ya asadun, asadullah misalnya, ya itu nggak masalah seperti itu. Jadi dijuluki dengan hal yang mulia seperti itu. Beda dengan dijuluki dengan ular, dijuluki dengan babi misalnya, itu nggak boleh. Jadi julukannya juga julukan yang bagus. Fasyaraful ismi li sahibihi wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqqabi bihi. Maka kemuliaan nama bagi pemiliknya, jadi namanya mulia, misalnya namanya Muhammad, namanya adalah Musa, namanya Ibrahim. Pokoknya nama-nama yang bagus seperti itu. Wa husnul laqabi, dan juga julukan yang bagus seperti Zainul Ilim, Zainuddin, atau misalkan ini julukan ya, bukan namanya. Ada memang yang beri nama seperti itu, tapi kan kalau misalkan Zainul Abidin, itu julukannya ini, Zainuddin julukannya ini. Jadi diberi julukan. Jadi ada nama, ada julukan. Itu semua rif'atun lil mulaqqabi bihi, menunjukkan kemuliaan atau ketinggian martabat bagi orang yang dijuluki tadi. Makanya kita sebagai orang tua harus memilihkan nama yang baik, yang disandarkan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, kayak gitu. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma'al hasanah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai nama yang bagus, menyukai nama yang baik. Wa yughayirul asma'al qabihah, dan Rasulullah mengganti nama-nama yang jelek. Ada Asiyah diganti dengan Jamilah, ada kemudian nama-nama jelek diganti dengan nama yang baik. Wa asyraful asma'i makana muwafiqan lil asma'il anbiya, sedangkan nama yang paling bagus adalah nama yang sama dengan namanya para nabi. Ada Adam, Idris, Nuh, Saleh, dan sebagainya. Itu nama yang sangat bagus. Wa habbul asma'i ilallah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sedangkan yang paling dicintai nama-nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang disandarkan kepada Allah, Abdul Qadir, kemudian Abdul Syakur, Abdul Samad, Abdul Jabbar, dan yang lain-lainnya. Wa akbahul asma, akan tapi paling jeleknya nama-nama, maka muwafiqan li asma'il kafirin, adalah nama yang sama dengan namanya orang kafir, ya, musbihan alqabal musyrikin, atau menyerupai julukan-julukan orang musyrik. Seperti apa misalkan nama-nama orang-orang kafir, misalkan ada Josbus misalnya.
atau misalkan pokoknya nama-nama yang biasa dipakai oleh orang kafir, kemudian dijadikan nama kepada nama orang Islam, itu kan tidak layak. Misalkan juga ada Andreas, Fernandas, Cokis, atau misalkan ada namanya Kristus misalnya. Ada orang Islam namanya Christian. Nah, jadi namanya orang Islam juga namanya Christian. Jadi itu kan nama kan masih banyak yang bagus, kenapa harus memilih yang itu? Seperti itu. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min haqqil waladi 'alal walid, termasuk haknya anak atas ayah, atas orang tua, an yuhassina adabahu, hendaknya memperbaiki terhadap adabnya, memperbagus terhadap adabnya, diajari kebaikan-kebaikan. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana berlaku kepada sesama manusia, kepada masyarakat, tetangga, dan yang lainnya. Yang pertama itu, wa yuhassina asmahu, dan memperbagus terhadap namanya. Memperbagus, memperbaiki namanya, memilih nama-nama yang bagus. Rawahul Baihaqi fi Sya'ab. Wala nadri limada yatrukul muslimuna asma'al islamil mubarakah. Dan kami nggak tahu kenapa orang-orang muslim meninggalkan nama-nama Islam yang telah berkah. Ya, kenapa orang-orang Islam meninggalkan nama-nama yang diberkahi? Ada di sana Muhammad, Ahmad, kemudian ada Ibrahim, dan yang lain-lainnya, nama-nama Islami. Wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin mughlaqah, dan mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama yang samar, nama yang tidak terkenal, maksudnya di dunia Islam, bukan nama Islami. Nama-nama orang-orang barat, orang-orang yang identik dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, malah dijadikan sebagai namanya. Limadza la yusammil muslimuna auladahum bi Muhammad wa Ahmad wa Ibrahim? Kenapa orang-orang muslim itu enggak menamakan anaknya dengan Muhammad, Ahmad, Ibrahim? Jadi memang ada kaum muslimin yang menamakan ini, tapi ada juga orang-orang muslim yang tidak menamakan ini, menamakan nama-nama anaknya dengan nama yang tidak Islami seperti itu. Walimada la yusammuna banatihim bi Fatimah wa Zainab? Dan kenapa anak-anak mereka, anak perempuan mereka tidak diberi nama dengan Fatimah, Zainab, Sofia, dan banyak nama-nama yang telah diridhai oleh Rasulullah, nama-nama istri Rasulullah, nama-nama sahabiyah, nama-nama yang Islami, yang memang diridhai oleh Rasulullah. Aisyah, Asia, terserah, masih banyak. Malah diberikan nama-nama yang tidak syar'i kayak gitu. Makanya jika memang namanya adalah bahkan nama-nama haram ya, seperti Abdul Uzza misalnya, itu wajib untuk diganti. Sementara kalau namanya itu nama-nama yang tidak, maksudnya identik dengan orang-orang kafir, itu dianjurkan untuk dirubah saja. Jika namanya Kristen, ya diganti dengan Muhammad, misalnya dengan Isa, bahkan itu tidak mengapa. Ini kan aneh sekali ada orang muslim tapi namanya Kristen, dipanggilnya misalkan ya Kris atau dan yang lain. Itu sangat aneh seperti itu. Makanya nanti dianjurkan untuk dirubah dengan nama yang Islami. Alaisat hadhihi asma'un radiyaha lahumul Islam? Bukankah ini adalah nama yang diridhai oleh Islam? Alam yakhtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abna'ihil kiram? Bukankah Rasulullah juga memilihkan nama-nama yang bagus untuk anak mereka? Ada di sana Ibrahim, ada Fatimah, ada Luqayyah, ada Ummu Kulthum, dan nama-nama yang lain yang diberikan Rasulullah pada anaknya. Ayukallidunal ajaniba fi kulli syai'in hatta fi tasmiyati auladihim? Apakah mereka akan membebek, apakah mereka akan mengekor kepada orang-orang barat? Bahkan dalam penamaan anaknya pun apakah mereka akan mengikutinya? Budaya telah mereka ikuti. Kemudian apakah nama untuk anaknya juga mereka ikuti juga? Andreas, Cokis, Fernandas, dan yang lain-lainnya. Itu sangat aneh sekali. Awalam yasma'u qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Yaitu barang siapa yang meniru satu kaum, dia termasuk di dalamnya. Rawahu Abu Daud an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi
Kalau Islam sudah menyediakan nama-nama yang Islami, kenapa kemudian memilih nama-nama di luar Islam? Seperti itu. Louis misalnya, Louis namanya, Louis, atau misalkan Thomas, ya memang tidak diharamkan karena memang bukan nama haram. Tapi kenapa harus memilih nama itu, nama-nama yang identik dengan orang-orang kafir? Sementara Allah telah menyediakan nama yang sesuai dengan Islam. Rasulullah juga sudah merestui nama-nama yang telah sesuai dengan Islam seperti itu. Innal khaira kullal khairi fi tilkal asma'il arabiyyah. Sesungguhnya kebaikan di atas kebaikan yaitu berada dalam nama-nama yang Islami itu tadi, yang biasanya ada identik dengan Arab, karena mau tidak mau Islam ya identik dengan Arab. Muhammad, Ahmad, ya semuanya itu identik dengan Arab. Fatimah, Zainab, semuanya seperti itu. Bahkan di Quran kan juga banyak yang bisa dijadikan nama-namanya. Tapi jangan kemudian setiap Arab lalu kemudian dijadikan nama. Seperti misalkan Abu Jahal, itu nggak boleh. Abu Lahab, ya jelas kurang bagus seperti itu. Atau Abdul Uzza, itu nama haram. Karena Abdul Uzza itu adalah hambanya patung Uzza. Ya jelas nggak boleh. Wa syarafa kulla syaraf fi alqamil Islam. Sedangkan kemuliaan di atas kemuliaan adalah dalam julukan Islam. Fal nusammi biha waladana. Dengan itulah kami akan menamakan anak-anak kita dengan itu. Wala nulakkib biha abna'ana. Dan juga kami akan menjuluki anak kita dengan itu semua. Fa inna fiha izzana wa syarafana. Karena di dalam itu ada kemuliaan dan kehebatan kita. Wa hayata ummatina, dan kehidupan umat kita. Wa ridwana rabbina alaina, dan keridhaan Tuhan kita kepada kita. Jadi nama yang bagus itu tadi. Wa minal adabil islamiyyati, dan termasuk adab Islam fi hadzal majali, dalam permasalahan ini, annahu yanbaghi lil walidi an yahlika sya'ara ra'sil maulud, bahwa dianjurkan bagi seorang ayah untuk mencukur, yaitu rambut kepala seorang anak yang baru dilahirkan, wa yazinahu, kemudian menimbangnya, thumma yatasaddaqu biwaznihi, kemudian dia bersedekah dengan timbangan itu tadi, atau berapa gram, maka nanti sedekah sebanyak itu. Wa an ya'uqqa anhu fil yaumis sabi' min waladati, dan hendaknya dia menakikahi di hari ke-7 dari kelahirannya. Anjurannya seperti itu, tapi ini tidak wajib sampai hari 7-nya saja. Boleh hari berikutnya. Wal aqiqatu sunnatun muakkadatun min sunanil Islam. Sedangkan akikah atau nasikah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang termasuk dari sunnah-sunnah Islam. Karena memang Rasulullah sendiri telah mengakikahi, yaitu cucunya Hasan dan Husain. Wahiyya ibaratun an syataini tudbahani 'anil gulam, yaitu adalah 2 kambing yang akan disembelih untuk satu anak laki-laki, wasyatin wahidatin tudbahu 'anil jariyati, dan 1 kambing yang disembelih untuk 1 anak perempuan. Syukran lillahi ala ni'matil wiladah, untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat lahirnya anak ini. Wa tawsi'atan 'alal muhtajin, dan untuk berderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa idkhalan lil farahi was surur, dan juga untuk memasukkan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan ala ahli dari jami'an, kepada penduduk rumah secara keseluruhan. Jadi ini juga termasuk sunnah ya, cukur rambut, kemudian ada akikah dan sebagainya. Itu juga termasuk. Ini hendaknya orang tua juga melakukan hal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalits i'anatul aba'i li abna'ihim 'ala birrihim wa ta'atihim, yaitu bantuan orang tua kepada anak-anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu membantu anaknya agar si anak tahu, mengerti cara untuk berbakti pada orang tuanya. Jadi orang tua tidak membiarkan begitu saja anaknya itu, lalu kemudian menuntut anaknya untuk berbakti pada dirinya. Oh, tidak seperti itu. Makanya orang tua itu harus mengajari bagaimana anaknya itu berbakti kepada dirinya, kepada orang tuanya itu tadi. Bihusni mu'amalatihim, dengan cara baik untuk bergaul dengan mereka. Wa hakimi siyasatihim, dan juga bijaksana di dalam mengurus mereka.
bersiasat, ya maksudnya di sini kan siasat artinya kan politik ya. Maksudnya kalau bergaul dengan mereka dengan cara bijaksana, warasyidi tarbiyatihim, dan mendidik mereka dengan cara yang baik, wa amruhum bima yustata'u, dan memerintah sesuai dengan kemampuan sang anak. Jadi diajari bagaimana cara untuk berbakti pada kedua orang tuanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah mengasihi seorang tua yang membantu anaknya untuk berbakti pada dirinya. Rawahu Abu Shaykh bin Rafin. Kemudian yang keempat, manhul abai abna'ahum al-'atfa warahmata wal inayata warriayata, yaitu orang tua, khususnya di sini adalah ayahnya, memberikan kasih sayang, rahmah, perhatian yang tinggi, inayah, dan juga riayah. Jadi memperhatikan, mendidik, kasih sayang itu harus dicurahkan oleh orang tua kepada anaknya. Enggak boleh orang tua kemudian bersikap kasar. Ya, walaupun tujuannya untuk mendidiknya, tapi kasar itu tidak boleh. Kalau tegas itu lain lagi. Nah, kondisi-kondisi tertentu tegas boleh, tapi kasar jangan, suka mukul, suka nembeleng, itu nggak boleh. Jadi orang tua harus mencurahkan bentuk kasih sayang. Namun jangan kemudian diartikan kasih sayang itu memberikan apapun yang diinginkan oleh sang anak. Oh, itu tidak betul. Anaknya padahal masih belum waktunya untuk pegang HP, minta HP diberikan, dibelikan. Anaknya mau ini dan itu dituruti apapun. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Jadi kasih sayang di sini bukan kemudian artinya menuruti apapun yang diinginkan sang anak. Akan tetapi orang tuanya benar-benar mengawasi, mengontrol sesuai dengan kebutuhan sang anak. Bahkan kasih sayang itu bisa tegas. Seperti itu. Bukan kemudian tegas di sini dalam artian suka mukul dan yang lainnya seperti tadi itu. Fafil hadithi Anal Aqra' bin Habis, di dalam sebuah hadis bahwa Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu beliau berkata, innali asyratun minal walad. Saya punya 10 anak wahai Nabi. Tapi ma qabbaltu wahidan minhum, aku tidak pernah mencium satupun di antara mereka. Jadi dia menunjukkan kepada Rasulullah bahwa dirinya itu hebat, sampai-sampai anaknya segan, tidak berani menatap dirinya, gitu kan? Bahkan dia jaga image sampai-sampai tidak pernah mencium anaknya, tidak pernah mencium kening sang anak, tidak pernah mendekap sang anak. Ya, jadi di sini redaksinya menyebutkan saya tidak pernah mencium mereka. Wah, Rasulullah mendengar ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggapi Rasulullah apa? Inna man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, dia tidak akan dikasih sayangi. Dia tidak akan dikasihi, dia tidak akan disayangi. Kepada anaknya saja seperti itu. Ya kan? Bagaimana kemudian kepada orang lain? Sehingga layak. Kalau orang yang tidak punya kasih sayang, dia tidak perlu untuk disayangi, tidak perlu untuk dikasihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Enggak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Nah, tentunya ekspresi rasa kasih sayang itu bermacam-macam dan beragam. Di antaranya adalah seperti yang tadi yang disebutkan dalam hadis, bahwa mencium anak, ya mencium keningnya, mendekap anak, memeluk anak, itu termasuk rasa kasih sayang. Dan anak ketika mendapatkan perlakuan seperti itu merasa kalau dirinya memang disayangi oleh orang tuanya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak termasuk golongan kami juga orang yang tidak menghargai yang lebih besar. Yang lebih tua tidak dia hormati, yang lebih tua tidak dia hargai, itu juga tidak termasuk golongan Rasulullah. Kalau tidak termasuk golongan Rasulullah, lalu masuk golongan siapa? Nah, itu pertanyaan yang perlu untuk kemudian kita jadikan sebagai renungan. Kemudian yang kelima, amrul aba'i lil abna'i bis salah idza balaga al-wahidu minkum 7 sinin. Ayahnya menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Puasa, menutup aurat, ya tidak boleh berkumpul ikhtilat dengan perempuan yang laki-laki, tidak boleh berkumpul dengan laki-laki yang perempuan. Jadi di sana sudah diajarkan masalah ibadah.
bagaimana aturan-aturan di dalam Islam. Kapan itu? Idza balagal wahidu minkum sab'a sinin, ketika sudah sampai 7 tahun. Tapi sebenarnya nggak harus nunggu 7 tahun. Bahkan sejak kecil umur 2 tahun, bahkan setahun, ya setahun setengah misalnya, anaknya sudah dibawa ke masjid untuk diajari sholat. Sudah dikenalkan maksudnya, karena anak masih seumur itu tidak sulit untuk diajari gitu. Dikenalkan sholat. Ya terserah seperti itu. Dia mengikuti gerakan-gerakannya dengan gerakan mereka seperti itu. Nah, lian sya'a ala hubbiha wa ta'alluqi biha, agar dia tumbuh mencintai sholat dan berhubungan dengan sholat. Makanya memang harus dibiasakan. Thumma darbuhu 'inda tarkiha, kemudian boleh untuk memukulnya ketika ia meninggalkannya, idza balagha 10 sinin, ketika ia umur 10 tahun. Boleh untuk kemudian dipukul, tapi pukulannya tidak boleh sampai membekas, sampai kemudian memar. Bukan kemudian menyakitkan, karena setiap pukulan mesti menyakitkan walaupun pelan. Dimarahi saja menyakitkan, apalagi sambil dipukul seperti itu. Jadi ukurannya itu kita boleh memukul itu adalah memukul dengan seukuran kayu siwak. Tapi kayu siwak yang biasa dipakai, bukan kayu siwak pohon dari siwak yang besar itu. Jadi kayu siwak yang kecil itu pun mukulnya tidak boleh di kepala, di atas kepala, dari leher ke atas, nggak boleh. Jadi mukul tangannya, ayo sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Padahal umurnya sudah 10 tahun. Nah itu boleh. Sepertinya di sini bentuk kasih sayang kita berupa ketegasan. Li'alla yata'awwada tarkaha wa jafa'aha, agar dia nggak biasa meninggalkan sholat. Nah ketika sudah dia terbiasa, ketika umur 7 tahun nggak pernah diajari, ketika umur 10 tahun nggak pernah ada ketegasan dari orang tuanya, misalkan seperti tadi itu, ya, tidak dipukul dan sebagainya, maka dia akan terbiasa meninggalkan sholat. Sehingga siapa yang akan menanggung? Ya kan? Orang tuanya. Dia telah tidak mendidik anaknya, jelas orang tuanya berdosa. Orang tuanya tidak mengenalkan sholat pada anaknya, jelas berdosa. Seperti itu. At-tafriqu bainakum fil madaji'i, dan memisahkan mereka di antara tempat tidur ketika umur 10 tahun itu. Jadi kalau anak laki-laki ketika umur 10 tahun sudah tidak tidur dengan ibunya lagi. Dia tidur sendiri. Kalau yang perempuan sama, tidak tidur dengan orang tuanya lagi, punya kamar sendiri. Jadi orang tua memberikan fasilitas, yaitu ruangan tersendiri. Jadi insya Allah itu yang bisa kita bahas ya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wa nahnu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.